wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, hurrimat 'alaikumul maitah. Al-Maidah ayat 5 surah ke-3 ayat ke-5, bahwa hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahmah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat mulia, sangat berkah pada salat subuh. Setelah kita melaksanakan salat subuh, semoga tercurah kepada kita semua keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat, curahan, anugerah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak bosan-bosan, tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan. Kemudian kita pula memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena manusia tempat silap, tempat salah. Oleh karena itu kita mohon maghfirah, ampunan agar dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Artinya ini bukan sekedar ucapan saja, bukan hanya kita memulai pengajian, dan memang ini benar-benar kita rasakan di dalam diri kita, ini datangnya dari dalam hati kita yang paling dalam agar mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita duduk bermajelis seperti ini, kemudian kita ingat kembali kesalahan-kesalahan kita, kelalaian-kelalaian kita, perbuatan-perbuatan kita yang tidak seharusnya, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu kita memohon maghfirah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, karena kita tidak tahu dalam satu hari berapa kali kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan kecuali kita memohon ampun. Jika kita melakukan dosa, maka beristighfar, melakukan dosa lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat, istighfar yang benar-benar kita tidak akan mengulanginya lagi dan merasa melakukan kesalahan tersebut dengan sebutan taubatan nasuhah, tidak akan kembali lagi. Namun ketika kita melakukan lagi hilaf, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika seseorang Syekh Burhan al-Islam Az-Zarnuji memperhatikan banyak orang yang menuntut ilmu, banyak orang yang mencari ilmu, tapi mereka tidak mendapatkan ilmu tersebut. Kemarin sudah kita sebutkan dari perkataan Imam Syafi'i, ada 6 syarat menuntut ilmu. Kalau tidak dengan 6 ini, maka tidak akan memperoleh ilmu. Sekarang beliau, Syekh Burhan, dalam kitab
ta'lim, beliau perhatikan orang-orang atau para penuntut ilmu mencari ilmu, tapi mereka tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut, tidak mendapatkan atau tidak memperoleh buah dari ilmu tersebut, tidak mendapatkan nilai-nilai yang semestinya dihasilkan oleh penuntut ilmu tersebut, dan tidak mendapatkan maksud daripada ilmu tersebut yang seharusnya dia mendapatkan ilmu tersebut. Maka talib dalam bahasa Arabnya artinya mahasiswa. Talib artinya santri. Talib artinya murid. Talib artinya penuntut. Maka disebut dengan talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Bahwa menuntut ilmu ini bukan perkara yang biasa, bukan perkara yang biasa saja, namun perkara yang sangat harus kita perhatikan, karena ini adalah menyangkut daripada akhlak kita. Akhlak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kita beribadah salat, zakat, haji, namun di situ ada akhlak, ada adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kita melakukan salat, bukan sekedar kita takbir dan ruku, itu ada akhlaknya, atau kita sebut dengan ada ilmunya. Jadi bagaimana pahala kita mau raih kalau tidak kita pelajari akhlak-akhlak tersebut? Maka di dalam kitab tersebut, thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim wa muslimatin. Jadi perkara menuntut ilmu itu wajib. Farido itu kata lain daripada wajib, fardu. Maka kita sholat usolli fardu zuhri. Fardu artinya wajib. Usolli fardul asri. Usolli fardu subhi. Ini wajib. Fardu. Faridotan likulli muslim wa muslimah. Wajib bagi muslim laki-laki, muslimah perempuan. Sampai kapan kewajiban ini? Dari kita lahir sampai ke liang lahat. Jadi seumur hidup perkara menuntut ilmu ini wajib kita dalam keadaan menuntut ilmu seperti ini. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Artinya menuntut ilmu ini bukan selesai ketika tamat kuliah. S1 selesai, atau di bangku SMA selesai menuntut ilmu ini. Tidak, tapi menuntut ilmu ini sampai ke liang lahat. Artinya kewajiban kita untuk mengetahui. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di awal surat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Mukarramah, Iqra. Ya, Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi, dengan menyebut nama Rabbmu, nama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan kalimat Iqra, kalimat perintah yang mewajibkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Artinya bukan sekedar membaca, tapi buka. Ilmu pengetahuan ini sangat banyak. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Semakin kita gali ilmu Allah, semakin kita sedikit pengetahuan kita. Semakin banyak kita gali ilmu Allah, maka kita merasa sedikit pengetahuan kita. Maka Iqra, bacalah. Seandainya laut itu jadi tinta, ranting itu jadi pena, daun-daun itu jadi kertas, maka tidak cukup untuk menuliskan banyaknya ilmu Allah Subhanahu wa taala ini. Maka berkaitan dengan pembahasan kita sangat bagus sekali, yaitu tentang fikih di bab thaharah, bahwa kata beliau ilmu itu wajib secara umum kita tuntut, namun ada yang lebih wajib lagi, yaitu adalah ilmu hal. Ilmu hal ini ilmu kondisi pada saat itu, ilmu keadaan.
Dan menjaga ilmu hal ini lebih abdol, ya, lebih abdol. Jadi ilmu hal itu seperti apa? Contoh misalnya yang disebutkan di dalam kitab tersebut oleh Syekh Burhan Islam Az-Zarnuji, contohnya tentang sholat, tentang zakat. Maka ini adalah ilmu hal. Jadi sholat itu sendiri wajib, kemudian mencari mengetahui ilmu tentang sholat menjadi wajib. Maka kita wajib mengetahui rukun daripada sholat, kemudian syarat sah sholat, yang membatalkan sholat, kemudian niat sholat. Sebelum sholat harus kita, apa yang kita lakukan, maka itu harus kita pahami gerakan dalam sholat, hikmah di dalam sholat. Maka itu adalah ilmu hal. Dalam sehari kita sholat 5 kali dalam sehari. Ini namanya setiap hari menjadi ibadah setiap hari kita. Rutinitas kita 5 kali dalam sehari kita melakukan sholat. Maka menjadi wajib setiap hari. Maka setiap hari kita sholat, setiap hari juga kita harus memahami ilmu tentang sholat. Karena ini adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak ada akhlak, tidak ada cara. Karena ini sangat penting, dan menjaganya juga begitu penting. Misalnya contoh lagi, ini yang lebih dekat dengan kita, 5 kali sehari. Contoh misalnya puasa, zakat. Menjelang puasa kita adakan tarhib Ramadan untuk mengetahui atau mengulang-ulang kembali dalil tentang puasa, dalil tentang zakat, rukun puasa, rukun zakat, niat puasa, niat zakat. Itu harus kita ulangi kembali, karena kita akan memasuki puasa di bulan Ramadan, memasuki untuk membayar zakat. Maka kita harus mengetahui. Kalau kita tidak tahu, mungkin orang-orang membayar zakat dengan beras, dengan duit. Dia tahu dia tidak pakai duit, tidak beras, pakai semen 1 sak. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena dia tidak tahu ilmunya. Maka menjadi wajib kita mengetahui ilmu tentang zakat, tentang puasa. Maka kita adakan tarhib Ramadan menyambut tentang bulan Ramadan. Maka setidaknya sholat 5 waktu ini setiap hari kita lakukan, kita ketahui daripada ilmu tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah dasar wajibnya kita belajar, menuntut ilmu. Bahkan orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut ilmu, kemudian dia meninggal, maka walahul jannah, surga baginya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada seorang yang tidur tapi dia berilmu, tahu dia, paham banyak ilmunya dan diamalkan, tahu dia tentang ilmu sholat, ilmu zakat, berilmu tapi dia tidur di dalam masjid. Kemudian ada orang sholat tapi tidak berilmu, sholatnya tunggat-tunggit, kemudian gerakannya cepat, bacaannya tidak tahu cak mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beribadah tidak dengan ilmu. Beribadah tidak dengan ilmu. Ada setan yang hendak mengganggunya. Ketika setan hendak mengganggu, setan ini keluar kembali, tidak jadi mengganggu. Kenapa? Karena dia takut dengan orang yang sedang tidur. Takut dengan orang yang sedang tidur, bukan takut dengan orang yang sholat. Karena nganggu dia yang sholat, mudah baik. Karena dia tidak ada ilmu. Karena dia mengganggu orang yang sedang sholat tadi, yang tidak ada ilmunya, mudah saja. Karena dia tidak ada ilmunya. Sudah pasti dia tidak khusyuk sholatnya. Ya kan? Sedangkan setan mengganggu orang yang khusyuk, bagaimana caranya biar tidak khusyuk. Orang yang tidur berilmu lebih takut setan. Nah, ini ahamiyah atau pentingnya
daripada menuntut ilmu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di dalam kitab Matan Abi Syuja bab Toharo ini sudah memasuki bab penyamakan kulit bangkai. Jadi ada namanya samak. Lalu disebutkan di sini wajuludul maita tuthiru bitibaq illa jildul kalbi wal khidzir wa matuladu minha aw min ahadihima wa azmul maita wa sya'ruha najsun illa adami. Jadi kulit bangkai binatang bisa menjadi suci dengan disamak. Jadi bahasan sekarang tentang samak. Samak itu nguliti bahasa kita. Nguliti. Ini bahasa fikihnya disamak. Bangkai, kenapa kita sebut dengan bangkai? Hewan tersebut tidak disembeli secara syar'i. Maka ayam tidak kita sembeli dengan syar'i, maka dia menjadi bangkai. Maka pentingnya kita adab, akhlak ketika kita mau menyembelih. Jadi kulit bangkai binatang bisa menjadi suci dengan disamak, dikuliti. Misalnya kita buat kulit beduk itu suci kita samak. Kecuali kulit anjing, mohon maaf, dan babi serta benda-benda yang bersumber dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Jadi kalau kita nyamak kulit anjing atau kulit babi atau perkawinan dari keduanya antara anjing dan babi ini, maka tidak boleh bersumber dari keduanya atau salah satunya, maka tidak boleh. Jadi anjing dan babi ini sudah najis, apalagi sudah menjadi bangkainya. Dan tulang-tulang bulu bangkai adalah najis. Apa dalilnya? Di dalam kitab hadis Muslim meriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza dubiwal ihabu faqad tuhira." Jika kulit disamak, dikuliti, ia menjadi suci. Kecuali kulit manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Dan hurrimat 'alaikumul maitah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yajuzu isti'mal awani az-zahbu wal fidda wa yajuzu isti'malu ghairihima aw ghairuhuma minal awani. Nah, sekarang jadi babnya pendek-pendek. Jadi tentang penyamakan kulit bangkai, masuk lagi larangan menggunakan emas dan perak sebagai bejana. Bejana itu apa bahasa kita? Bahasa fikihnya bejana. Jadi wadah, mangkok, ya kan? Nah, tidak boleh menggunakan emas, tidak boleh menggunakan perak. Kalau kita nak makan, ada makanan yang pakai emas atau pakai perak. Nah, ini di syariat tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena wala talbisul harira wala dibah wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fidda wala ta'kulu fi sahafiha fa innaha lahum fid dunya wal fil akhirah. Janganlah kalian memakai sutra, janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak, dan jangan pula makan dengan memakai piringnya. Sesungguhnya kenapa? Karena hal demikian adalah untuk mereka. Jadi mereka di sini adalah orang-orang kafir. Jadi kebiasaan orang-orang kafir itu makan menggunakan piring emas, mungkin minum menggunakan piring emas atau cangkir perak. Jadi ini salah satu kebiasaan orang-orang kafir. Maka Rasulullah SAW biasanya ingin mencari atau tidak ingin
menyamai orang-orang kafir tersebut. Banyak juga hal-hal yang lain seperti itu. Jadi fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Boleh kita pakai emas itu, tapi bukan di dunia, tapi di akhirat nanti. Jadi di dunia untuk mereka orang-orang kafir kita tidak diperkenankan menurut syariat. Kemudian walana fil akhirah, di dunia dan untuk kita di akhirat. Jadi di dunia untuk orang-orang kafir dan untuk kita di akhirat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penggunaannya, isti'mal, awani, piring, cangkir dan wadah. Penggunaan untuk selain makan dan minum dikiaskan dengan keduanya. Diharamkan menggunakan bejana emas dan perak, itu mencakup untuk laki-laki dan wanita. Semuanya sama, laki-laki ataupun wanita sama dalam penggunaannya. Bejana selain emas dan perak maksudnya adalah bejana yang suci, sebab hukum asal adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, emas memang kita menginginkan emas, tapi ada hal-hal, ada kondisi-kondisi yang tidak diperkenankan menurut syariat kita gunakan. Tapi jarang kita nengok makan piringnya pakai emas, minum kopi pakai perak, ya kan? Jarang emas. Setelah itu hukum bersiwak. Lanjut lagi hukum siwak. Siwak ini bahasa lainnya gosok gigi. Tapi zaman Nabi Muhammad SAW disebut dengan siwak. Apa hukum siwak ini? Hukum siwak ini adalah mustahab, salah satu sunnah yang mustahab, tapi disebutnya di sini mustahab dalam fikih ini, sesuatu yang disenangi atau dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu, Nabi Muhammad SAW, bersiwak ketika hendak berwudu. Kalau kemudian juga disebutkan dalam riwayat lain, bersiwak ketika hendak melakukan sholat. Maka kita lihat orang-orang Arab itu kadang sebelum masih dalam sholat mengeluarkan siwak dari sakunya, kemudian menekan siwak. Siwak ini macam-macam namanya. Ada siwak kayu al-arak namanya. Ini salah satu kayu siwak yang paling dianjurkan menurut fikih matan Abi Syuja ini, siwak al-arak. Wasiwaku mustahab bi kulli hal. Dan secara umumnya bersiwak ini adalah sesuatu yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW bi kulli hal, di setiap keadaan. Jadi mungkin standby siwak di dalam saku gitu. Jadi kapan baik kita nak pakai siwak, pakai. Ini adalah sunnah. Jadi setiap kita pakai siwak, ketika itu kita mendapatkan berkah atau mendapatkan pahala, karena kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi siwak ini adalah untuk menghilangkan bau dalam mulut kita di sebelum sholat, sebelum wudhu. Namanya juga kita dalam bab taharah kan, untuk bersuci. Illa ba'da az-zawali lis-shaim, kecuali setelah tergelincirnya matahari. Apa hukumnya ketika ba'da zawali lis-shaim? Hukumnya makruh. Tadi disunahkan, mustahab, disenangi. Tapi ketika tergelincirnya matahari bagi orang-orang yang berpuasa, itu adalah makruh. Kenapa demikian? Karena hawa, bahasa kita, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada minyak kasturi, gitu kan? Nah, oleh karena itu dia menjadi makruh dalam satu kondisi ini, ketika tergelincir matahari bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Wa huwa fi salasi mawadhi asyaddu istihbaban, dan ada 3 kondisi yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW, saling disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, inda talghirul fam
min azmi wa ghairiha. Ketika bau mulut berubah karena sudah terlalu lama tidak makan maupun minum dan selainnya. Artinya ketika ini lama tidak makan, mungkin dari pagi sampai sore beberapa jam, sehingga bau mulut tersebut sangat mengganggu, sangat menyengat. Maka satu kondisi ini paling dianjurkan, paling disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, yang paling disenangi waktunya atau keadaannya. Yang kedua, wa indal qiyam minan naum, setelah atau ketika bangun tidur. Jadi siwak itu disenangi oleh Nabi Muhammad setelah atau ketika bangun tidur. Jadi bangun tidur, kemudian kita ke kamar mandi, kemudian kita keluarkan siwak, kita gunakan siwak. Karena kita ketahui setelah bangun tidur itu air liur kita tidak bergerak, tidak ngalir, dia tergenang, sehingga baunya berubah menjadi tidak seperti biasanya. Nah, kondisi seperti ini di mustahab atau keadaan yang disenangi, yang berarti ketika Rasulullah SAW ketika bangun tidur pasti beliau bersiwak. Yang kedua. Yang ketiga, bersiwak ketika akan mengerjakan sholat, wa indal qiyami ila sholat. Ketika kita sholat subuh tadi, mungkin bawa siwak. Biasanya ada kita dapat oleh-oleh atau beli di suatu tempat siwak. Kita ambil siwak, kemudian sebelum sholat, inda qiyami ila sholat kita gunakan. Sunnah. Kalau di Arab itu di pinggir-pinggir jalan banyak itu yang jual siwak, baik yang sudah di dalam kis, sudah dikemas, ya kan? Atau masih dalam masih kayu tapi lah sudah dipotong-potong, kan? Kalau yang sudah dikemas itu masih terasa basah dia. Nah, siwak ya, mungkin lebih dapat sunnahnya ketika kita menggunakan siwak ketika hendak atau ketika akan mengerjakan sholat. Mana kalau kita ganti dengan gosok gigi sebelum sholat, nah lebih ahsan kita menggunakan siwak ya. Siwak. Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-siwaku mutharan li palmi mardatan lirabb. Siwak itu dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Bukhari dalam hadis mu'allaq, siwak itu menyucikan mulut. Siwak itu menyucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siwak adalah alat untuk menggosok gigi. Maksud hadis ini adalah perbuatan memakai siwak, memakai sesuatu yang kasar untuk menghilangkan kotoran di gigi, dinilai sebagai sunnah. Al-khuluf fammis shaim atyabu indallah min rihil misk. Ini dalil bahwa siwak, bau mulut yang berpuasa lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak kasturi. Kemudian setelah kita bersuci dengan siwak, kemudian kita mengetahui kulit yang boleh disamak, kulit bangkai binatang yang boleh disamak. Kemudian lanjut lagi berikutnya, wa furudul wudu. Sekarang masuk ke dalam rukun-rukun wudu. Nah, ini semuanya adalah bab toharo, ini bab akhlak. Akhlak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hikmahnya sebelum kita melaksanakan sholat, hendaknya badan kita dalam keadaan suci, pakaian kita dalam keadaan suci, badan kita dalam keadaan suci. Jadi itu pembahasan dalam kitab bab tohar, yang menyucikan kita sebelum kita menghadap, melaksanakan ibadah sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun termasuk dalam wudu, ada rukun atau wajib yang harus dilakukan dalam wudu tersebut.
Wal furudul wudu sitta asya. An-niyya 'indal ghuslil wajh wa ghuslil wajh wa ghusl yadain ilal mirfaqain wa masul ba'd ra's wa ghusl rajulain ilal ka'bain wa tartib ala ma dzakarna. Jadi rukun fardu wudu ada 6. Coba kita ingat rukun wudu itu ada 6. Dia fardun. Tapi di sini karena dia jamak lebih dari 3. Dalam bahasa Arab itu kalau mulai dari 3 ke atas itu disebut dengan jamak atau banyak. Kalau bahasa Indonesianya biasanya kita ulangkan sekali. Kita ulang-ulang namanya. Misalnya meja, 1 meja, 2 meja. Kemudian kalau banyak dia meja-meja. Tapi kalau dalam bahasa Arab disebut dengan fardun wahid, fardaini, kemudian salah safurud. Jadi wa furudul wudu, jadi rukun-rukun wudu, sebut dengan rukun-rukun. Rukun wudu itu ada 6. Ada 6 macam. Apa saja? An-niyya 'inda ghuslil wajh. Yang pertama adalah niat ketika membasuh muka. Jadi ketika kita hendak membasuh muka, kita pasang niat kita di dalam hati kita untuk melakukan wudhu terlebih dahulu. Artinya bukan sekedar kita membasuh muka, membasuh tangan, membasuh rambut, membasuh kaki, tapi ada sebelum itu, yaitu memasang niat ketika membasuh muka. Jadi niat ini termasuk daripada rukun wudhu. Jadi harus atau mesti ada niat di dalam tertib berwudhu. Kalau tahu kita berwudhu tanpa melakukan niat, maka dia mengurangi rukun-rukun tersebut. Yang namanya rukun itu yang harus ada, bukan syaratnya. Syarat boleh kita tinggal, tapi rukun tidak boleh kita tinggal. Contoh misalnya rukun dalam sholat membaca Al-Fatihah. Ketika Al-Fatihah tidak kita baca, surah Al-Fatihah ini tidak kita baca, maka menjadi tidak sah sholat kita, alias harus kita ulang kembali karena dia termasuk daripada rukun. Jadi niat yang pertama. Yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka di depan sini dari atas sampai ke bawah. Bagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, kita upayakan agar melebihkan, jangan sampai kurang. Karena kita lebihkan, insya Allah lebih ahsan, lebih abdol, lebih selamat daripada ketidaksahan dalam melaksanakan rukun-rukun tersebut. Yang berikutnya, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai sebatas siku. Sebatas siku ya. Siku kita sebatas siku. Tapi kita dalam hal ibadah, kita sangat memperhatikan biar sampai lebih, kita lebihkan. Kita lebihkan jangan sampai sikunian. Kita tidak tahu, kita khawatirkan kurang daripada siku. Karena disebutkan di sini membasuh kedua tangan sampai siku, tangan sampai siku, termasuk jari jemari kita masukkan air, kita basuh dengan air. Membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Mengusap sebagian kepala. Berarti rambut ya, rambut mengusap sebagian kepala. Tidak seluruhnya. Sebagian kepala. Mungkin sampai agak ke tengah kepala itu sudah sah. Karena ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Kemudian membasuh kedua kaki sampai sebatas mata kaki. Jadi pembatasnya adalah mata kaki. Jadi kaki batasnya mata kaki. Tapi kita lebihkan karena Rasulullah SAW dan para sahabat, ini disebutkan oleh Abu Hurairah bahwa beliau ketika hendak berwudu membasuh kaki itu sampai ke betis, sampai naik ke betis. Terus beliau berkata, seperti inilah saya melihat
Rasulullah SAW melaksanakan wudhu, yaitu ketika membasuh kedua kaki sampai sebatas mata kaki. Artinya bukan sebatas mata kaki. Sebatas mata kaki kita khawatirkan tidak sampai batasnya, tapi malahan kurang. Tapi kita lebihkan, karena Abu Hurairah seperti itu menyaksikan Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan membasuh kedua kaki sampai sebatas mata kaki. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah tertib. Jadi 6 syarat ini harus tertib, harus berurutan, tidak boleh satu kemudian meloncat ke 4, dari 4 ke 6. Artinya harus setelah niat membasuh muka, setelah membasuh muka membasuh kedua tangan, setelah kedua tangan mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai sebatas mata kaki, kemudian terakhir baru tertib. Sudah kita niat, tahu-tahu langsung membasuh kedua kaki sampai sebatas mata kaki. Artinya itu tidak tertib. Maka ini menyalahi daripada rukun-rukun berwudu. Dasarnya apa kita berwudu ini? Bahwa di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Di dalam surah Al-Maidah, dalil dasar daripada rukun-rukun berwudu dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selesaikan tentang berwudu. Kita masuk rukun berwudu. Sekarang ada sunnah. Jadi rukun, sekarang sunnah dalam berwudu. Wa sunnah asyara asya. Sunnah berwudu itu ada 10. Ada 10. Yang pertama kita ucapkan basmalah. Kita basmalah dulu. Jadi sebelum kita masuk ke rukun-rukun tadi, kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat tangan, yang kita ucap dalam niat kita sebelum melakukan niat kita ucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke dalam wadah air. Jadi kita basuh dulu tangan, kita basahi sebelum kita melaksanakan masukkan tangan kita ke dalam air. Kemudian berkumur-kumur termasuk juga sunnah dalam berwudu. Jadi kita putar kerannya, kita masukkan air ke dalam mulut dan kita berkumur-kumur. Itu termasuk daripada sunnah. Yang berikutnya keempat adalah istinsyak. Istinsyak ini apa? Yaitu menghirup air ke dalam hidung, yang kita masukkan dalam hidung. Gunanya untuk mengeluarkan, untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Setidaknya misalnya ada debu atau ada kotoran yang sudah menempel di dalam hidung. Ketika kita masukkan air ke dalam hidung, kita bersihkan, namanya disebut dengan istinsyak, mengeluarkannya kembali. Kemudian mengusap semua bagian wajah, semua wajah, termasuk juga wajah rukun, tapi kita usap semuanya, kita lebihkan, berarti termasuk daripada sunnah. Mengusap kedua telinga, meliputi bagian dalam dan luar, dengan menggunakan air yang baru. Telinga termasuk daripada bagian kepala, disunnahkan. Jadi caranya kita masukkan telunjuk ini ke dalam telinga, kemudian jempol itu di sekitarnya kita putarkan, nah, untuk membersihkan daripada kotoran-kotoran yang menempel di dalam telinga. Sunnah mengusap kedua telinga. Kemudian menyela jenggot yang tebal serta menyela jemari kedua tangan dan kedua kaki. Menyela jenggot. Jadi kita punya jenggot walaupun beberapa helai atau yang banyak, itu menyelah, kita ambil air, jadi kita bersihkan seperti ini. Kita bersihkan. Termasuk daripada sunnah untuk membersihkan atau menyelah-nyelah jenggot. Masukkan air ke dalam jenggot
ke dalam janggut atau rambut-rambut jenggot yang tebal serta menyela jari, tangan dan kedua kaki. Mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Nah, ini termasuk juga daripada sunnah. Kita dulukan yang sebelah kanan, baru yang kiri. Jangan terbalik. Kita kiri dulu, baru kanan. Tapi kanan dulu, baru kiri. Karena ini adalah termasuk daripada sunnah. Mensuci dan membersihkan setiap anggota wudhu masing-masing 3 kali. Jadi kita mulai dari sebelah kanan, baru ke kiri. Dan setiap anggota wudhu itu jumlahnya 3 kali. Sunnah. 1 kalinya wajib, 3 kalinya sunnah. Dalam keadaan yang tertentu boleh kita 1 kali. Tapi sunnah jika kita lagi tidak terburu-buru, ada keadaan yang darurat, maka kita lakukan 3 kali, kita ambil sunnahnya. Yang terakhir, yang ke-10 adalah mualah, yaitu dilakukan beruntun tanpa diselingi perbuatan lain. Muawalah, atau disebut di sini al-mawalah, beruntun. Beruntun itu tidak ada stop, tidak ada jedanya dari awal kita niat sampai dengan selesai. Mungkin di tengah kita sedang berwudu, tahu-tahu kita makan dulu, merokok dulu, ngopi dulu. Jadi dia harus beruntun sampai dengan selesai. Jadi tidak boleh kita selingi dengan kegiatan selain daripada rukun-rukun wudu dan sunnah-sunnah wudu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sampai di sini tentang taharah di bab fi furudil wudu wa sunnihi dan sunnah-sunnahnya. Barakallahu fik, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.